Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari ketika Andika Santoso masih duduk di kursi kerjanya. Laptop menyala menampilkan laporan keuangan yang sudah berkali-kali ia revisi, namun tetap saja angkanya tak masuk akal. Dana untuk proyek fiktif yang ia jalankan telah habis dipakai memenuhi gaya hidup. Pesta, investasi tanah, hingga bangunan villa yang belum juga selesai. Semua harus ia bayar segera. Jika tidak, nama baiknya sebagai pejabat daerah akan hancur. Rasa cemas menggigit pikirannya setiap detik. Ia tahu, jalan keluar yang ia pilih bukanlah jalan yang terhormat. Tapi bukankah semua orang di sekitarnya juga melakukan hal yang sama? Ia tidak ingin jatuh sendirian, sementara yang lain tetap melambung di puncak kekuasaan. Ia ingin bertahan, bahkan jika harus melakukan hal yang lebih gelap. Malam sebelumnya, Andika menerima pesan singkat tanpa nama pengirim. Jika kau ingin uang tanpa ketahuan siapapun, datangi alamat ini sendiri. Alamat itu mengarah pada bangunan tua di ujung kota, bekas gudang peninggalan kolonial. Rasa penasaran bercampur ketakutan membuatnya gelisah sepanjang hari. Namun desakan tagihan dan ancaman kebangkrutan akhirnya menang. Ia mengemudikan mobilnya ke sana, berharap menemukan seseorang yang bisa mengurus masalahnya secara cepat dan bersih. Saat Andika tiba, pintu gudang terbuka pelan tanpa suara. Dari dalam, aroma dupa menyergap hidungnya. Langkah kakinya berat, tapi daya tarik misteri yang menjanjikan kekayaan membuatnya tak bisa mundur. Di ruangan itu, lilin-lilin hitam menyala di sekeliling lingkaran simbol-simbol asing yang tergambar di lantai. Di tengah lingkaran itu, berdiri seorang lelaki berjubah gelap dengan wajah tertutup kain merah. Suaranya parau, seperti seseorang yang lama tidak berbicara. Kau datang karena takut miskin, atau karena sudah merasa berkuasa? Tanyanya tanpa menoleh. Andika tercekat. Aku hanya butuh pertolongan. Semua yang datang kepadaku butuh pertolongan. Tapi mereka tak pernah tahu harga yang harus dibayar. Lelaki itu kemudian mengeluarkan sebuah gulungan kain keemasan. Ketika dibuka, permukaannya memantulkan cahaya seperti benang halus yang membentuk pola jaring. Ia menyebutnya Jala Sutra, jaring gaib yang mampu merampas rezeki haram dari tangan siapa saja yang hidup berfoya-foya dari uang rakyat. Benang ini akan mengikat harta yang bukan hakmu, ujar lelaki itu. Tapi jaring tidak suka dikhianati. Ia hanya menuntut satu hal. Apa? Suara Andika bergetar. Kesetiaan. Kau harus biarkan Jala mengambil sebanyak yang ia mau. Jangan pernah bertanya dari mana datangnya uang itu. Kau hanya perlu menggunakannya. Ketakutan membuncah dalam dada Andika, tetapi ketakutan akan terungkapnya kejahatan jauh lebih mengerikan. Ia mengangguk tanpa berpikir panjang. Lelaki berjubah itu kemudian memintanya membuka telapak tangan kiri, menusukkan ujung pisau kecil, meneteskan darah Andika ke tengah lingkaran simbol. Dari kegelapan, terdengar suara seperti gesekan 1000 kaki kecil. Bayangan hitam berkumpul dan naik seperti asap, lalu merangkak menuju telapak tangan Andika. Sesuatu yang tak terlihat masuk ke bawah kulitnya, menjalar sepanjang urat seperti benang yang menyatu dengan tubuhnya. Andika menahan rasa panas yang menusuk, hampir berteriak, namun suaranya tercekat oleh keberanian palsu yang selama ini ia banggakan. Kau sudah terikat, kata sang pemandu ritual. Mulai besok, uang akan datang dengan sendirinya. Kau hanya perlu tidur dan biarkan hadam Jala Sutra bekerja. Setelah itu semuanya terasa seperti mimpi buram. Andika kembali ke mobil dengan kepala berat, seolah membawa beban tak kasat mata yang mengikuti gerakannya. Ia sampai di rumah menjelang subuh dan langsung terjatuh di sofa karena kelelahan. Dan kini, ia terbangun lagi di ruang kerjanya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa malam itu hanya bunga tidur akibat stres. Namun kemudian ia melihat sesuatu di atas meja. Setumpuk uang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pecahan 100 ribuan,
menumpuk rapi seolah baru dikeluarkan dari brankas. Andika langsung berdiri, jantungnya memukul keras dinding dada. Ia memeriksa pintu dan jendela, semua terkunci. Tidak ada tanda seseorang masuk ke rumahnya. Ini tidak mungkin, bisiknya. Namun sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, lampu di ruangan itu berkedip-kedip. Udara mendadak dingin seperti ruang bawah tanah. Dari bawah meja, terdengar suara yang menyerupai seretan benang sutra, panjang dan lambat, menuju arah tempat ia berdiri. Andika membeku. Ia merasa sesuatu menyentuh pergelangan kakinya, dingin dan licin seperti rambut basah. Ketika ia melihat ke bawah, tak ada apa-apa, hanya lantai keramik yang dingin. Namun sensasi itu tetap ada, bergerak naik ke betisnya seperti jemari tak terlihat yang tengah melilit tubuhnya. Ia terjatuh di kursi, panik. Dalam kepanikannya, ia melirik ke arah tumpukan uang. Permukaannya tampak berkilau aneh, dan apakah yang ia lihat itu? Ada garis halus seperti benang menghubungkan uang itu ke bawah meja. Suara gesekan itu makin jelas. Perlahan, sesuatu seperti helai-helai gelap merangkak keluar, menampakkan bentuk yang menyerupai jaring bergerak. Ia mendengar suara berbisik, lirih, namun menghujam langsung ke dalam otaknya. Kesetiaan, kau sudah berjanji. Andika mundur memegangi dadanya. Aku tidak, aku. Kata-katanya tidak keluar penuh. Benang-benang gaib itu tiba-tiba menghilang secepat kedatangannya. Hanya uang yang tetap di situ, seolah mengejek ketakutan Andika. Napasnya terengah-engah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan mencoba mengusir rasa ngeri yang menyelinap ke dalam pikirannya. Namun satu hal jelas, ini bukan mimpi. Uang itu nyata, teror itu nyata. Dan sejak malam itu, Andika tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. Ada sesuatu yang melekat dalam tubuhnya, menunggu waktu untuk menagih balasan. Di luar, azan subuh berkumandang. Namun bukannya menenangkan, suara itu justru membuat jantung Andika semakin berdebar. Ia merasakan hawa dingin di tengkuknya, seolah ada yang berdiri tepat di belakangnya, memperhatikan setiap gerakannya tanpa berkedip. Malam pertama perjanjian baru saja dimulai, dan Andika menyadari ia telah mengundang kegelapan yang kelak akan menjeratnya jauh lebih rapat daripada sekedar hutang. Pagi menjelang, namun Andika masih duduk di kursinya dengan tubuh gemetar. Ia berkali-kali menatap tumpukan uang di mejanya, memastikan bahwa itu bukan hayalan. Ia mencoba menyentuhnya. Lembaran itu dingin, tetapi terasa nyata. Sangat nyata. Matanya memandangi guratan samar di kulit tangan kirinya. Uratnya tampak sedikit lebih gelap dan terjalin seperti anyaman halus. Ia menggenggam tangan itu erat-erat, seolah bisa mencabut sesuatu yang kini telah menyatu dalam dirinya. Tidak ada rasa sakit, tetapi ada getaran halus ketika ia menyentuh bagian yang menghitam, seakan ada sesuatu yang hidup di bawah kulit. Pikiran Andika berkecamuk. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanyalah hasil stres dan kelelahan kerja. Namun uang di hadapannya adalah bukti bahwa ia tidak berhalusinasi. Ia ingat jelas pesannya, jangan bertanya dari mana datangnya uang itu. Ia menarik nafas panjang dan mencoba memperbaiki penampilannya. Hari itu, ia harus bertemu dengan beberapa kolega pemerintah untuk membahas rencana anggaran baru. Meski hatinya penuh kegelisahan, ia tetap harus bertingkah normal. Sebagai pejabat, ia tidak boleh memperlihatkan celah sedikit pun. Tepat pukul 8 pagi, mobil dinasnya berhenti di halaman kantor. Andika berjalan cepat menuju lift, menghindari sapaan berlebihan dari staf. Ia ingin hari itu berlalu tanpa kejadian aneh. Sayangnya, nasib tidak berpihak padanya. Begitu ia masuk ke ruang kerjanya di kantor, ia mendapati hal yang membuatnya terhenti. Sebuah amplop coklat besar terletak rapi di atas meja. Tidak ada nama pengirim, hanya namanya sendiri yang tercetak di tengah amplop. Tangannya gemetar saat membuka segel itu. Puluhan lembar uang kembali bertebaran di dalamnya. Lebih banyak dari yang ia temukan di rumah.
Dan di bawah tumpukan uang itu, terselip sehelai kertas kecil bertuliskan tulisan tangan kasar. Kau tidak perlu menunggu malam untuk mendapatkan milikmu. Dingin menjalar ke seluruh tubuh Andika. Ini artinya benda itu, makhluk itu, bisa datang kapan saja. Bukan hanya saat ia tidur, bukan hanya saat gelap. Ia buru-buru mengerogoh ponselnya, mencari nomor lelaki berjubah yang semalam memberinya perjanjian. Namun ia sadar, ia tidak pernah menyimpan nomor apapun. Pesan singkat yang ia terima semalam pun sudah lenyap dari daftar pesan, seolah orang itu tidak pernah menghubunginya. Pintu ruangannya diketuk. Andika tersentak keras. Ia menutupi amplop itu dengan map dokumen, berusaha terlihat normal sebelum berkata, "Masuk." Seorang staf muda masuk sambil membawa berkas. Wajahnya cemas. "Pak, ada laporan dari inspektorat, ada audit mendadak untuk proyek Bapak." Andika merasakan kakinya hampir goyah. Audit? Tiba-tiba, staf itu mengangguk pelan. Mereka curiga ada ketidaksesuaian penggunaan dana pada proyek pembangunan jalan desa, Pak. Dadanya menegang. Proyek itu adalah akar dari semua masalahnya. Jika diperiksa lebih dalam, kebusukannya akan terungkap. Ia mencoba menenangkan wajahnya, mengangguk seakan semua baik-baik saja. "Baik, saya akan siapkan dokumennya." Staf itu pergi meninggalkan ruangan. Andika menutup pintu pelan-pelan, kemudian bersandar pada dinding, memejamkan mata. Ia tahu waktu yang ia miliki semakin sedikit. Jika tidak segera menemukan uang untuk menutupi kekurangan dana proyek itu, ia akan hancur. "Aku butuh lebih banyak." Seolah mendengar permohonannya, ruangan itu tiba-tiba gelap. Lampu padam tanpa peringatan. Komuter mati. Hawa dingin turun drastis, membuat nafas Andika keluar sebagai embusan kabut tipis. Ia merasakan tekanan di udara, seperti sedang diawasi oleh banyak mata dari balik kegelapan. Lalu ia mendengar suara lirih di telinganya, suara yang ia kenal dari malam sebelumnya. Kesetiaan adalah awal dari kekayaan. Andika menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, namun suara itu seperti datang dari arah meja. Lambat-lambat ia mendekat. Ia terdiam ketika melihat map yang menutupi amplop tadi bergerak sendiri, tersingkap ke samping, mengungkap tumpukan uang yang kini tampak lebih tebal. Dari sela-selanya muncul benang-benang hitam tipis merayap keluar, melata di permukaan meja. Ia melihatnya jelas. Benang itu bergerak seperti makhluk hidup mencari sesuatu. Andika mundur, punggungnya menyentuh lemari arsip dengan keras. Bibirnya bergetar. Aku tidak pernah meminta kau datang di sini." Bisikan itu kembali, lebih lembut namun menusuk. "Kau menginginkan kami bekerja, dan kami mendengar panggilanmu." Benang-benang itu melingkar seperti lingkaran, lalu menyusut, menghilang, seakan hanya mau menunjukkan eksistensinya. Lampu menyala kembali, semua terasa normal, hanya degup jantung Andika yang masih kacau. Ia duduk lemas di kursi. Apakah ia benar-benar telah menyerahkan hidupnya pada sesuatu yang tidak ia pahami? Ia menatap amplop itu sekali lagi. Di lembar paling atas ada noda kecil gelap seperti tetesan darah. Ia menyentuhnya pelan, namun noda itu menempel di jarinya dan tidak hilang saat ia usap. Rasanya hangat. Ketukan pintu kembali terdengar. Andika buru-buru menyembunyikan amplop ke dalam laci. Yang datang kali ini adalah Kepala Inspektorat, Pak Gilang. Wajahnya dingin dan serius. "Pak Andika, saya harap Bapak bisa kooperatif. Ada beberapa dokumen yang harus kami periksa lebih teliti." Andika mengangguk kecil, walaupun hatinya semakin tenggelam dalam jurang kecemasan. Tentu Pak, saya akan bantu sebisa mungkin." Tatapan Gilang menusuk. "Kami akan mulai audit di sore hari. Sebelum itu saya sarankan Bapak menyiapkan segala yang diperlukan." Setelah pintu tertutup dan Gilang pergi, Andika memegang kepalanya yang pening. Ia tahu audit ini bisa jadi akhir dari segalanya. Tetapi uang dari Jala Sutra memberinya secercah harapan. Ia hanya perlu menutupi kekurangan keuangan dengan memasukkan uang itu ke dalam laporan resmi. Namun bagaimana jika ada yang mengetahui sumbernya? Di saat putus asa itu, suara berbisik muncul lagi. "Serahkan pada kami. Biarkan Jala menyelesaikan sisanya." Andika menahan nafas. Bayangan mengerikan berdansa di benaknya. Bayangan konsekuensi.
Namun ketakutannya akan terbongkarnya korupsi lebih besar dari segalanya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Aku hanya ingin semua ini selesai, lirihnya. Dan saat kalimat itu keluar, ia tidak menyadari bahwa di sudut ruangan, di atas ventilasi udara, sepasang mata gelap tanpa kelopak perlahan muncul, memperhatikan setiap kata, setiap gerakan, dengan kesabaran predator yang menunggu mangsa benar-benar menyerah. Perjunjian sudah dimulai, dan tidak ada jalan untuk kembali. Sore hari tiba jauh lebih cepat dari yang Andika harapkan. Matahari baru saja condong ke barat ketika tim inspektorat datang membawa berkas, laptop, dan raut wajah yang dipenuhi kecurigaan. Suasana kantor berubah tegang, seolah semua orang merasakan badai sedang mendekat menghantam ruangan kerja Andika. Pak Gilang memimpin tim dengan suara berat dan dingin. Kami akan mulai dari dokumen penggunaan dana pembangunan jalan desa. Kami perlu bukti fisik dan penjelasan rinci terkait anggaran yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Andika berusaha tersenyum meski keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tentu Pak, semua sudah saya siapkan. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan beberapa dokumen yang sebelumnya telah ia rekayasa untuk menutupi kebocoran dana. Namun sesaat setelah ia menarik map itu keluar, ia merasakan sesuatu menggelitik jemarinya, seperti benang halus yang menempel di kulit. Ia tak punya waktu memperhatikan karena Gilang sudah membuka halaman pertama. Suasana hening saat tim audit mulai memeriksa satu persatu angka yang tertera. Andika mencoba terlihat tenang. Ia menelan ludah, mengatur nafas. Namun di tengah ketegangan itu, telinganya menangkap suara samar, suara yang tidak seharusnya ada di kantor pemerintahan yang terang benderang. Setialah. Setialah. Andika mencoba tetap fokus, tapi suara itu terus mengulang-ulang seperti mantra yang ditekan ke dalam pikirannya. Tiba-tiba, salah satu anggota tim audit memanggil Gilang. "Pak, ini angkanya tidak cocok dengan laporan bank. Ada selisih yang terlalu besar." Jantung Andika berdegup keras, hampir melompat keluar. Itu pasti ada kesalahan di data lama, saya bisa jelaskan." Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, map berisi laporan itu terlepas dari tangan Gilang dan seluruh lembaran kertas tersebar di lantai. Kertas-kertas itu jatuh dengan pelan, namun yang terjadi setelahnya membuat seluruh ruangan membeku. Dari sela-sela lembar dokumen, muncul helai-helai sutra hitam. Semula tipis dan halus, lalu semakin tebal, merangkak seperti kaki-kaki serangga, melata di lantai dan meja. Tim audit melompat mundur, terkejut dan bingung melihat apa yang terjadi. "Apa-apaan ini?" Salah satu dari mereka berteriak. Andika terpaku. Ia tahu siapa penyebabnya. Benang-benang itu menggeliat agresif, menggulung, lalu melompat ke arah salah satu auditor muda yang berdiri paling dekat. Helai itu melilit pergelangan kakinya dan menariknya jatuh. "Ah!" Jeritannya menggema ke seluruh ruangan. Auditor itu terseret ke bawah meja, tubuhnya berguncang hebat seperti ada yang menariknya dari berbagai arah. Benang-benang hitam menyusup ke dalam pakaiannya, menembus kulitnya, membentuk guratan merah yang langsung menghitam. "Lepaskan dia!" Gilang berusaha menarik tubuh bawahannya. Namun sentuhan pertamanya membuat benang itu juga menyerangnya. Ia terhempas ke belakang, menabrak lemari arsip hingga pintunya terlepas. Andika berdiri mematung, antara panik dan terpaku. Ia tidak mengerti apakah ia harus menolong atau lari. Benang-benang itu bekerja begitu cepat hingga auditor muda itu membeku seolah kehabisan nafas. Dalam hitungan detik, tubuhnya menjadi kering, mengkerut seperti kepompong yang gagal menetas. Lalu helai-helai itu melepaskannya begitu saja. Tubuh itu jatuh tanpa bernyawa, dengan wajah yang tampak seperti diselimuti jaring tipis. Mata terbelakang, mulut terbuka tanpa suara. Gilang menatap Andika dengan campuran ngeri dan tuduhan. "Apa-apaan ini? Apa ini semua rencana kotor?" Sebelum Gilang selesai bicara, pintu ruang kerja terbuka lebar setelah seseorang dari luar mendengar teriakan. Staf-staf yang melihat dari koridor sontak panik melihat tubuh tak bernyawa di lantai. "Cepat panggil keamanan, hubungi ambulans. Pak Gilang, apa yang terjadi?" Gilang masih menatap Andika, matanya bergetar. Ia ingin mengatakan sesuatu tetapi Andika mendahului. "Ada yang menyerang, saya juga tidak tahu siapa yang melakukannya." Ia mencoba bermain sebagai korban, gemetar, menunduk seolah hancur oleh kejadian itu. Namun di dalam dirinya, sebuah suara lain kembali membisik, "Kami melindungimu, karena kau milik kami." Benang-benang itu telah menghilang seakan tak pernah ada.
Kertas-kertas kembali tampak biasa. Hanya satu hal yang tersisa, mayat di tengah ruangan. Dalam kekacauan itu, seseorang menggandeng tangan Andika dan membawanya pergi dari kerumunan. Ternyata sekretarisnya, Mira. "Pak, kita harus keluar dulu. Ini pasti akan jadi masalah besar," katanya dengan suara bergetar. Andika mengangguk tanpa benar-benar mendengar apa-apa. Langkah mereka cepat menjauhi TKP. Ketika mereka memasuki lift, pintu tertutup pelan. Sunyi menguasai ruang sempit itu. Mira menatap Andika dengan ngeri. "Pak, apa yang barusan itu?" Andika tak sanggup menjawab. Ia memalingkan wajah. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan mimpi buruk yang mengintip dari balik kekuasaan gelap yang telah ia pilih. Lift berhenti di basement parkir. Mereka berdua keluar terburu-buru. Tapi saat menuju mobilnya, Andika merasakan sensasi dingin menggigit di tengkuknya. Hawa itu bukan berasal dari AC gedung. Ia berbalik. Gelap. Hanya suara gemericik air dari pipa bocor. Namun, di ujung ruang parkir ada bayangan yang tidak seharusnya ada. Ia tampak tinggi dan kurus, seperti jalinan dari ribuan benang yang membentuk siluet manusia. Mata merah pekat menyala di tengah wajah yang tidak berbentuk. Mira menjerit saat melihatnya. "Ya Tuhan, Pak, apa itu?" Makhluk itu tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri diam, memperhatikan Andika. Dari tubuhnya, benang-benang tipis terjulur dan melayang seolah tertiup angin yang tidak terasa. Suara itu kembali muncul dalam benak Andika. "Kau aman selama kau tetap setia." Mira mengguncang tangan Andika. "Pak, lari!" Andika tersadar. Ia menarik Mira masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin dengan tangan gemetar. Ban mobil berdecit keras saat ia melesat pergi. Namun saat mobil berbelok menuju pintu keluar basement, ia sempat melihat bayangan itu menghilang begitu saja, seperti asap yang ditelan kegelapan. Di kursi samping Mira menangis ketakutan. "Pak, apa yang sedang terjadi?" Andika memegang setir kuat-kuat. Ia menggigit bibirnya hingga hampir berdarah. Yang ia tahu hanyalah ia telah melewati batas, dan apapun yang kini terikat dengannya tidak akan membiarkannya bebas selamanya. Malam itu Andika memutuskan untuk bersembunyi di rumah. Ia mematikan semua lampu kecuali yang di ruang kerja. Mira, yang masih trauma dengan apa yang ia lihat di basement, pulang ke rumahnya sambil gemetar ketakutan. Ia berjanji tidak akan mengatakan apapun pada siapapun. Tapi dalam hatinya, Andika tahu, janji manusia mudah patah. Ia menutup pintu ruang kerjanya rapat-rapat. Di depannya, tumpukan uang yang semakin bertambah banyak memenuhi meja. Awalnya hanya satu, lalu dua, kini hampir memenuhi satu laci penuh. Janji lelaki berjubah itu terbukti benar. Hanya saja, ia lupa menyebutkan harga yang harus dibayar. Andika memandangi tangannya. Benang-benang gelap yang kemarin hanya samar, kini tampak jelas di kulitnya. Seperti akar tanaman beracun yang tumbuh dari dalam tubuh. Ia mencoba menggoresnya dengan pisau cutter, berharap benang itu putus dan keluar dari tubuhnya. Namun, ketika ujung pisau menyentuh kulitnya, benang itu mengencang dan rasa perih luar biasa menyambar seluruh lengan. Andika menjerit tertahan, menjatuhkan pisau ke lantai. Tak ada darah keluar, tak ada luka. Benang itu malah berdenyut, marah. Lalu suara itu muncul lagi, tapi kali ini bukan bisikan yang samar. Suara itu datang dari balik punggungnya, jelas dan dekat. "Jangan melawan." Andika menoleh dengan cepat. Di sudut ruangan, kursi tamu bergoyang pelan. Udara terasa lebih dingin, suara langkah kecil terdengar seperti kuku yang menggores lantai keramik. Andika menahan napas. Sebuah tubuh kecil mulai merangkak keluar dari bawah kursi itu. Bukan manusia, bukan hewan. Bentuknya menyerupai anak kecil, namun kulitnya diselubungi jaring halus, dan kedua matanya hitam tanpa pupil. Setiap gerakannya seperti boneka kain yang digerakkan benang yang tak terlihat. Andika mundur, punggungnya menempel ke dinding. "Apa kau?" Suaranya pecah. Makhluk itu merangkak mendekat dengan suara gesekan menyeramkan. Ketika ia berdiri tepat di depan Andika, ia mendongakkan kepala. Di balik jaring tipis yang menutupi wajahnya, ada senyuman.
Senyuman yang terlalu lebar untuk wajah sekecil itu. "Kami keluarga barumu," gumamnya dengan suara tumpang tindih, seperti banyak mulut berbicara bersamaan. Andika hampir kehilangan akal. "Pergi! Aku tidak membutuhkan kalian di sini!" teriaknya. Makhluk itu terdiam. Senyumnya memudar. "Kau membutuhkan kami lebih dari siapapun." Tiba-tiba makhluk itu mengangkat tangannya. Dari telapak kecilnya muncul jaring hitam tebal yang terbang dan melesat menembus kaca jendela ruang kerja. Pecah berhamburan. Angin malam menyerbu masuk. Lalu sesuatu yang ditarik oleh jaring itu masuk. Sebuah koper hitam besar jatuh menghempas lantai. Andika menatap koper itu. Jaring hitam melepaskan pegangan dan menghilang. Perlahan koper itu terbuka sendiri. Di dalamnya, uang. Pecahan 100.000 menumpuk begitu banyak hingga seperti tidak berujung. Andika menegaki kepalanya. "Cukup, aku bilang cukup." Makhluk kecil itu menatapnya dengan sorot kosong. "Kau membuat janji, kami hanya memenuhi." Andika mundur ke meja, tubuhnya lemas. "Aku tidak ingin lebih banyak korban. Aku tidak ingin ada yang mati lagi." Makhluk itu melangkah mendekat. "Korban?" Ia memiringkan kepala seperti tidak mengerti konsep itu. "Kami hanya memanen dari mereka yang hidup berlimpah dari uang kotor. Mereka yang menumpuk kekayaan dari darah rakyat. Kau salah satunya." Andika membeku. Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari pisau manapun. "Tapi," suara Andika bergetar, "tapi lalu kenapa auditor itu mati?" Makhluk itu berkedip lambat. "Ia hampir menghalangimu, dan siapapun yang menghalangi jala akan terjerat di dalamnya." Hidung Andika kembang kempis menahan amarah dan takut. "Aku tidak mau lagi. Aku ingin putus. Aku ingin bebas dari ini." Makhluk itu berhenti. Kepala kecil itu menunduk sedikit. Kemudian terdengar suara yang berbeda. Lebih tua, lebih dalam, lebih berwibawa. Suara yang ia dengar pada malam perjanjian. "Tidak ada bebas dari perjanjian." Bayangan mengembang di dinding. Dari kegelapan, tubuh menjulang tinggi terbentuk. Benang-benang hitam menyatu menjadi sosok raksasa dengan wajah tak berbentuk dan mata merah menyala seperti bara neraka. "Kau akan terus menerima selama kami menginginkan. Dan hingga waktumu tiba, kau akan menjadi pengantar kami." Andika terperangkap dalam ketakutan murni. Sosok raksasa itu mendekat. Lantai bergetar oleh kehadirannya meskipun ia tak menyentuh tanah. "Besok, ada pejabat besar yang akan kami datangi. Ia menimbun lebih banyak dari dirimu." Andika menggeleng, tubuhnya berkeringat dingin. "Aku tidak mau terlibat lagi." Sosok itu berhenti, tepat di hadapannya. Napasnya terdengar seperti desisan 1000 ular. "Kau sudah mengawali. Kau tidak bisa berhenti di tengah jalan." Tiba-tiba sosok itu menghilang. Makhluk kecil juga lenyap bersamaan dengan dinginnya udara. Hanya koper uang yang masih terbuka, sunyi, namun mengancam. Andika jatuh terduduk, menangis tanpa suara. Ia menatap uang yang berserakan di lantai. Semua itu dulu tampak seperti penyelamat. Kini ia sadar, semua itu adalah jerat. Dan jebakan itu telah menutup sempurna. Malam itu sunyi. Namun di dalam kamar mewah milik Rendra, anggota DPRD fiktif yang kini telah terjerat dalam ritual gelap, suara bisikan terdengar tak henti, sayup tapi menusuk kepala. "Ambil uang itu, kau yang memanggil kami." Dompet kuning yang beberapa hari lalu ia terima sebagai hadiah dari perantara ritual diletakkan di atas rak. Benda itu tampak biasa, tapi punya daya tarik yang membuat Rendra ingin terus memandangnya dan memilikinya. Setiap kali ia membukanya, lembar demi lembar uang baru muncul dengan sendirinya. Tidak ada nomor seri kembar,
Tidak ada cacat cetak, seolah uang itu terlahir dari kegelapan. Namun sejak dompet itu datang, lengan Rendra mulai dipenuhi garis merah tipis yang makin lama makin menonjol seperti urat yang tumbuh di luar kulit dan terjalin membentuk pola jaring. Awalnya ia mengira alergi, tapi garis itu menjalar setiap kali ia mengambil uang tersebut. Dan sekarang sudah mencapai dadanya, hampir menutupi seluruh tubuhnya. Namanya Dinda, sekretaris pribadi sekaligus tangan kanan Bagus, pejabat yang berada satu fraksi dengan Rendra dan Azlan. Beberapa minggu terakhir, perubahan terjadi pada atasannya itu. Bagus yang biasanya ramah dan penuh candaan, mendadak menjadi muram, paranoid, dan sering mengunci diri di ruang kerja berjam-jam. Tangannya selalu dimasukkan ke dalam saku jas, seolah menyembunyikan sesuatu. Dinda sempat mengira Bagus sedang mengurus kasus rahasia negara. Hingga ia melihatnya terlalu sering berbisik pada dompet kuning yang sama persis dengan milik Rendra. Itu membuatnya curiga. Sangat curiga. Sore itu, Dinda pulang lebih larut dari biasanya. Lampu kantor sebagian sudah dimatikan, hanya menyisakan cahaya temaram dari ruang kerja direktorat. Saat melewati ruangan Bagus, ia melihat sepatu atasannya masih ada di dalam. Ternyata masih lembur, gumamnya pelan. Namun ketika ia hendak mengetuk pintu, terdengar suara seperti kain yang diseret di lantai, diikuti erangan terputus-putus, seolah seseorang sedang mencoba berteriak tapi mulutnya disumbat sesuatu. "Nono, jangan lagi, tolong." Itu suara Bagus. Dinda mendorong pintu dengan panik. Ruangan gelap total. Satu-satunya sumber cahaya hanyalah cahaya layar laptop Bagus yang masih menyala dan lampu emergensi merah yang membuat ruangan tampak seperti dipenuhi darah. "Pak Bagus?" panggilnya. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara detak, detak. Seperti tetesan air yang jatuh dari plafon. Dinda mengambil langkah kecil. Matanya mulai menyesuaikan dengan gelap. Dan ia melihatnya. Sesuatu yang tidak bisa diterima akalnya. Bagus melayang di udara, tubuhnya tertekuk seperti boneka rusak, dari punggungnya keluar benang-benang hitam yang menempel ke langit-langit, seperti jaring laba-laba yang baru menelan mangsa. Wajah Bagus tertutup helaian rambut panjang yang membelit erat, membuat kepala yang seperti kepompong hidup yang masih mencoba bernafas. Terdengar rintihan lirih. "Maafkan aku hanya ingin lebih kaya." Benang itu semakin kencang. Tulang-tulangnya berderak patah satu persatu. Dinda tidak bisa bergerak. Tubuhnya seperti membeku oleh ketakutan. Saat jeratan itu menarik Bagus semakin tinggi, hingga hampir menyentuh plafon, dompet kuning itu jatuh dari saku jasnya, membuka sendiri. Uang berlembar-lembar keluar, melayang di udara seperti sayap serangga. Dan kemudian, rambut-rambut panjang itu mengejar Dinda. Ia menjerit dan berlari keluar ruangan. Langkahnya nyaris terpeleset ketika melihat sesuatu di lantai. Jejak-jejak lengket seperti darah hitam membentuk pola jaring yang memanjang hingga ke koridor. Cahaya lampu emergensi menyala berkedip, menciptakan bayangan tak wajar di dinding. Di belakangnya, terdengar suara keras, seperti kayu dipatahkan. Mungkin itu suara tulang Bagus yang terakhir. Dinda tidak berani menoleh. Satu hal memenuhi kepalanya, keluar dari bangunan ini. Sampai di lobi, semua terlihat lebih sunyi dari biasanya. Tak ada satpam, tak ada suara AC. Seolah seluruh gedung ikut mati ketakutan. Ketika ia hendak membuka pintu kaca utama, gagang pintu bergetar. Kemudian celah di bawah pintu menyemburkan helaian rambut panjang yang mencoba meraih pergelangan kakinya. Dinda menendang rambut itu dan berlari ke arah pintu samping. Nafasnya kacau. Masih satu lantai lagi menuju area parkir basement. Namun, baru beberapa anak tangga ia turuni. Lampu di tangga mati. Gelap total. Di atasnya, terdengar langkah pelan. Tap, tap, tap. Langkah yang jelas bukan langkah manusia.
Seperti kaki sesuatu yang merayap dengan banyak jari. Aroma lembab dan amis mendekat. Dinda menggigit bibir hingga berdarah untuk menahan isak. Setiap detik terasa seperti hukuman. Lalu suara itu terdengar jelas dari belakang kepalanya. Kau melihat sesuatu yang bukan urusanmu, maka kau menjadi bagian dari kami. Tiba-tiba, rambut panjang yang tadi mengejarnya membelit pergelangan kakinya. Ia terjatuh keras. Punggungnya menghantam besi tangga hingga hampir membuatnya tak sadar. Tidak, lepas. Tapi rambut itu menarik semakin kuat. Dari balik gelap, Dinda melihat sosok Bagus terseret mendekat. Tubuhnya kini tak lagi berbentuk manusia. Semua tulangnya menggantung oleh sutra hitam, kepala dan wajah berubah seperti kepompong yang membusuk tapi masih hidup. Ia mengulurkan tangan atau sisa darinya dan melolong dengan suara yang bukan miliknya lagi. Ikut. Sebelum mereka lebih marah, rambut itu kini menyelimuti tubuh Dinda seperti keranda hidup. Mulutnya terkunci. Teriakannya ditelan oleh benang-benang gelap itu. Hanya satu kalimat terakhir terdengar sebelum kesadarannya hilang. Kami tumbuh dari dosa kalian. Besok pagi, kantor tampak normal. Pegawai datang dan bekerja seperti biasa. Hanya satu hal janggal. Ruang kerja Bagus dikunci, katanya sedang renovasi. Dan meja Dinda sudah kosong. Semua barang pribadinya hilang seakan ia tak pernah ada. Tak satupun orang mempertanyakan, seolah nama Dinda sudah terhapus dari ingatan setiap orang di kantor itu. Namun, di dalam ruang kerja Bagus yang gelap, berdiri satu kursi baru. Dibungkus rapat oleh jaring tipis berwarna hitam, dengan sekucil rambut panjang menyumbul dari dalamnya, masih bergerak pelan. Beberapa hari setelah hilangnya Dinda, kabar itu hanya bergulir sebagai bisikan kecil. Isu yang ditelan kediaman para pejabat. Nama yang seharusnya tercatat dalam sistem kepegawaian menghilang. Seperti ia tidak pernah bekerja di sana. Namun, tidak semua orang mudah dipatahkan ingatannya. Ada satu orang yang masih menyimpan rasa curiga. Rashid, staf arsip tingkat bawah yang pernah begitu dekat dengan Dinda karena sama-sama sering lembur. Rashid mendengar dari satpam bahwa malam terakhir Dinda terlihat, ia menuju ruang kerja Bagus. Itulah alasan Rashid memutuskan menyelidiki, meski ketakutannya terus menjerat. Malam itu, kantor sudah kosong ketika ia menyelinap masuk ke gudang arsip lama. Di ruang ini, semua data tentang proyek-proyek besar disimpan. Proyek yang sering menjadi bahan perebutan dan korupsi dalam lingkaran pejabat. Lampu di gudang hanya satu, menggantung rendah dengan cahaya kuning buram. Rashid mengenakan sarung tangan dan masker, mencoba menenangkan napasnya yang terdengar sangat keras dalam sunyi. Aku cuma mau lihat dokumen proyek normalisasi sungai, bisiknya pada diri sendiri. Ia menarik satu laci berkas berlabel Sungai Cakra, anggaran revisi. Namun saat membuka map pertama, isinya kosong. Hanya ada sedikit benang hitam menempel di bagian dalam, lengkit seperti liur makhluk. Ia membuka map berikutnya. Dan berikutnya lagi. Semua sama. Sejak kejadian di gudang arsip, Rashid tidak bisa lagi tidur. Setiap ia memejamkan mata, ia melihat wajah Dinda yang terperangkap di dalam kepompong jaring itu, memanggil namanya tanpa suara. Ia ingin melapor ke siapa saja. Tapi, apa yang harus ia ceritakan? Bahwa dompet yang selalu penuh uang itu ternyata memelihara iblis? Bahwa pejabat yang ia hormati telah menjadi bangkai hidup? Semuanya pasti menganggap ia sudah gila. Satu-satunya hal yang masuk akal untuk dilakukan, mengikuti petunjuk di gudang. Nama tertua dalam jaring itu adalah
proyek normalisasi Sungai Cakra. Proyek yang sudah berkali-kali membengkakkan anggaran, menghilangkan dana dalam jumlah besar, dan menelan jiwa-jiwa yang menghilang tanpa jejak. Malam itu, ia menyusuri jalan menuju sungai. Lampu-lampu jalan rusak, hanya menyala setengah. Bau lumpur dan sampah menyeruak, bercampur dengan suhu gerah dan angin berat yang kalah oleh kematian air. Lokasi proyek itu kini terbengkalai. Tidak ada pekerja, tidak ada alat berat. Meski di laporan tercatat, proyek masih terus berjalan. Rashid turun ke bantaran sungai yang gelap. Bulan setengah tersembunyi di balik awan. Di tengah sungai, tampak struktur beton seperti altar kecil yang baru dibangun. Bau anyir semakin tajam ketika ia mendekat. Dinding beton itu dipenuhi tulisan-tulisan aneh, seperti mantra yang dicetak dengan darah yang telah mengering. Dan di bawahnya, lumpur sungai seperti berdenyut, seolah hidup. Rashid gemetar. Perasaan buruk menghantam dadanya. "Dinda!" Suara perempuan memecah kesunyian. Ia berbalik. Dinda berdiri di tepi sungai. Tapi bukan lagi Dinda yang ia kenal. Wajahnya pucat, matanya cekung seperti habis menangis berhari-hari. Dari punggungnya menjulur helai-helai rambut hitam yang bergerak sendiri, seperti tandan ular kecil yang lapar. "Dinda, bagaimana kau bisa?" "Aku belum hilang." Suaranya retak, seperti pita suara yang pernah putus. "Aku hanya diterjemahkan menjadi sesuatu yang mereka butuhkan." Ia mendekat satu langkah. Rashid ikut mundur satu langkah. "Aku mencoba melawan, Ras." Dinda mengusap pipinya yang penuh jaring-jaring. "Tapi pesugihan ini tumbuh dari orang-orang yang haus kekuasaan. Mereka memberi makan khodam itu dengan dosa mereka sendiri. Setiap rupiah yang mereka curi menguatkan makhluk di bawah sungai ini." Ia menunjuk ke arah air. Rashid memandang dan darahnya membeku. Di bawah permukaan air yang gelap, tampak jaring raksasa terbentang, berdenyut perlahan seperti paru-paru hidup. Di setiap simpul jaring itu, tampak wajah-wajah manusia yang memandang ke atas dengan mata memutih. Azlan, Rendra, Bagus, dan banyak wajah lain yang tak ia kenal. Semua terikat, semua masih hidup. Semua terhisap satu persatu ke dalam jaring yang menebal. "Kenapa kau tunjukkan ini pada aku?" Suara Rashid nyaris tak terdengar. "Karena kau satu-satunya yang belum terlambat, belum menjadi makanan mereka sepenuhnya." Sungai bergemuruh pelan. Permukaan air terbelah. Sesuatu yang besar mulai muncul dari kedalaman. Khodam Jalas Sutra. Wujudnya tidak jelas. Sebagian seperti rambut, sebagian seperti benang usus yang terjalin, sebagian seperti wajah-wajah manusia yang dirangkai membentuk kepala. Dan di bagian tengah, sebuah mulut menganga memuntahkan suara. "Tambahkan satu lagi, atau kami akan mengambil banyak." Lumpur di tepi sungai bergerak, menyedot apapun yang mendekat. Korban baru harus diberi. Jika tidak, kekuatan ini akan lepas tanpa kendali. Dinda menangis. Atau mungkin itu darah hitam yang keluar dari matanya. "Mereka mau kau digantikan sebagai penghubung," bisiknya. "Kau harus pergi sebelum semuanya menelanmu." Rashid terhuyung mundur. Namun khodam itu berbicara lagi. Suaranya seperti 100 tali gitar putus bersamaan.
Kau sudah masuk jaring kami. Dari air, tangan-tangan putih pucat berusaha memanjat tepian sungai, meraih tanah, meraih Rashid. Ia ingin berlari, tapi benang-benang hitam mencuat dari tanah, mencoba melilit pergelangan kakinya. Dinda berteriak, "Lari Rashid! Jangan biarkan mereka menjadikanmu seperti aku." Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Rashid menendang benang itu dan berhasil lepas. Ia berbalik dan berlari sekuat tenaga tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, sungai meledak dalam jeritan 1000 jiwa yang tersiksa. Rashid tidak berhenti berlari hingga ia kembali ke jalan besar. Napasnya tak teratur. Jantungnya seperti hendak pecah. Dia baru sadar sesuatu. Dompet kuning yang sebelumnya tidak pernah ia miliki tiba-tiba muncul di dalam saku celananya. Seolah pesugihan itu menandainya, membuatnya bagian dari lingkaran. Seberapapun ia ingin membuangnya, ia tahu itu mustahil. Karena begitu ia meraihnya dan membukanya, lembar-lembar uang segar dan masih hangat mengepak bagai kupu-kupu yang baru menetas. Dan di antara uang itu terpeleset sehelai kertas kecil. 1 jiwa lagi sebelum fajar. Rashid menjatuhkan dompet itu, mundur dengan panik. Tapi dompet itu bergerak sendiri, membuka lebar seperti mulut. Dan dari dalamnya keluar bisikan, "Aku akan membantumu dulu sebelum aku memakanmu terakhir." Rashid berdiri terpaku di tengah jalan gelap, gemetar hebat. Dia baru sadar sesuatu. Jika ia tidak menyerahkan korban baru, maka ialah yang akan diserahkan. Dan fajar sudah hampir tiba. Malam itu seperti menyimpan bisikan kutukan. Dika berdiri di depan rumah dinas megah milik salah satu pejabat yang dikenal licin, tak tersentuh hukum, meskipun semua tahu ia koruptor kelas kakap. Gerbangnya tinggi menjulang, dikelilingi kamera dan penjagaan ketat. Namun Dika tahu, ketakutan terbesar dari orang itu bukan pada manusia, tetapi pada sesuatu yang lebih tua, lebih kelam, Hodam yang selama ini ia abaikan setelah mendapat kekayaan. Jala sutra merayap keluar dari kulit Dika seperti benang-benang mimpi buruk, mengalir sepanjang lengannya. Ia tidak lagi kesakitan seperti dulu. Frasa ritual yang pernah dipelajari kini melekat dalam nalurinya. Tubuhnya bergetar, bukan oleh takut, melainkan haus akan keadilan yang gelap. "Ini yang terakhir," gumam Dika, meski ia tahu suara dalam dadanya akan menertawakan keputusan itu. Rumah itu rapi dan terang, pertanda penghuni sedang berada di dalam. Dari balik pagar terdengar musik pesta kecil, keluarga, rekan bisnis, senyum palsu yang menutupi dosa besar. Dika melangkah mendekat, dan dalam sekejap, Jala Sutra menyelubungi tubuhnya, membuat ia seperti bayangan yang mudah luput dari pandangan. Alarm digital pun tak mampu menangkap wujud yang berada di antara dunia nyata dan dunia gaib. Ia masuk melalui taman belakang. Udara terasa berat, seperti ada banyak rahasia yang bersembunyi di balik dinding-dinding mahal itu. Pejabat itu, bernama Wiryawan, tengah memamerkan cincin berlian kepada seseorang. Tawanya keras tanpa malu. Di meja ada koper hitam yang belum sempat disimpan ke ruang rahasia. Uang tunai, tebal, senilai proyek fiktif terbaru. Dika menyaksikan semuanya dari kegelapan ruangan. Ada kilatan kemarahan, tetapi juga kepahitan. Berapa banyak orang seperti ini yang masih bebas? Apakah cukup satu demi satu?
atau manusia memang ditakdirkan selalu menyuburkan kebusukan? Tiba-tiba, lampu berkelip, angin dingin menyapu seluruh ruangan, musik berhenti, semua orang diam, merasakan kehadiran yang tidak seharusnya. Wiryawan memaksa tersenyum dan memanggil penjaga, namun suaranya serak seperti dicekik rasa takut yang lama terkubur. Siapa di sana?" Dika keluar dari bayangan. Jala sutra bergelombang dari kulitnya, membentuk puluhan benang halus yang bergerak seperti hidup. Ia melangkah perlahan. "Ini yang terakhir," gumam Dika, meski ia tahu suara dalam dadanya akan menertawakan keputusan itu. Rumah itu rapi dan terang, pertanda penghuni sedang berada di dalam. Dari balik pagar, terdengar musik pesta kecil, keluarga, rekan bisnis, senyum palsu yang menutupi dosa besar. Dika melangkah mendekat, dan dalam sekejap, jala sutra menyelubungi tubuhnya, membuat ia seperti bayangan yang mudah luput dari pandangan. Alarm digital pun tak mampu menangkap wujud yang berada di antara dunia nyata dan dunia gaib. Ia masuk melalui taman belakang. Udara terasa berat, seperti ada banyak rahasia yang bersembunyi di balik dinding-dinding mahal itu. Pejabat itu, bernama Wiryawan, tengah memamerkan cincin berlian kepada seseorang. Tawanya keras tanpa malu. Di meja ada koper hitam yang belum sempat disimpan ke ruang rahasia. Uang tunai, tebal, senilai proyek fiktif terbaru. Dika menyaksikan semuanya dari kegelapan ruangan. Ada kilatan kemarahan, tetapi juga kepahitan. Berapa banyak orang seperti ini yang masih bebas? Apakah cukup satu demi satu? Atau manusia memang ditakdirkan selalu menyuburkan kebusukan? Tiba-tiba, lampu berkelip, angin dingin menyapu seluruh ruangan, musik berhenti, semua orang diam, merasakan kehadiran yang tidak seharusnya. Wiryawan memaksa tersenyum dan memanggil penjaga, namun suaranya serak, seperti dicekik rasa takut yang lama terkubur. "Siapa di sana?" Dika keluar dari bayangan. Jala sutra bergelombang dari kulitnya, membentuk puluhan benang halus yang bergerak seperti hidup. Ia melangkah perlahan. "Ini yang terakhir," gumam Dika meski ia tahu suara dalam dadanya akan menertawakan keputusan itu. Para tamu berteriak dan berlari, namun pintu rumah sudah tertutup rapat, seperti dikunci oleh kekuatan gaib. Benang-benang sutra itu meluncur cepat, membelit tangan Wiryawan, lalu menjerat tubuhnya hingga terangkat ke udara. "Tidak, aku punya kekuasaan, aku..." Jeritannya terputus. Dari sekujur tubuhnya, cairan hitam pekat merembes keluar. Uang dalam koper berhamburan di udara, melayang seperti daun, kemudian meluruh menjadi debu. Tak ada sisa selain ruangan yang kini dipenuhi bau besi dan ketakutan. Jala sutra menggeliat, menyeret sisa energi kehidupan Wiryawan masuk ke dalam tubuh Dika. Ia merasa semakin kuat dan semakin jauh dari manusia. Pintu akhirnya terbuka, para penjaga masuk, namun mereka tak menemukan apapun selain lantai basah oleh noda hitam dan jejak kaki tunggal yang meninggalkan rumah itu. Dika berdiri kembali di luar, menatap langit yang mendung. Hatinya kacau. Ia menyelesaikan misi terakhirnya, tapi dada justru terasa semakin kosong. Dari belakang tengkuknya, suara itu berbisik semakin jelas. "Masih banyak koruptor, masih banyak darah. Kau belum selesai." Dika menggigit bibir hingga berdarah. Ia tidak ingin lagi bergantung pada kekuatan iblis. Ia ingin hidup normal. Ia ingin kembali menjadi manusia biasa yang bekerja tanpa harus mengorbankan jiwanya. Namun Jala Sutra, makhluk yang sudah menyatu dengan urat nadinya, tidak akan pernah mengizinkan kebebasan semudah itu. Langkah Dika menjadi gamang. Ia menyalakan ponsel, membuka berita nasional, korupsi terbaru, kasus direkayasa, hukuman ringan. Ia menutup mata, telinganya kembali dihantui bisikan yang terasa seperti kebenaran kelam. Jika hukum manusia tak menyentuh mereka,
biarkan kita yang menyentuh. Dika menghela napas panjang. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, bukan karena ia menginginkannya, tetapi karena dunia membutuhkannya. Ia berjalan masuk ke bayang-bayang malam. Jala Sutra mengikuti, menjelma menjadi mantel kegelapan yang menempel erat, seperti takdir. Kisah ini belum berakhir, dan bagi mereka yang merampok kesejahteraan rakyat, malam belum selesai menagih bayarannya.